Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Para masyayikh kita menganjurkan kita saat baca kitab-kitab ulama terdahulu membaca kalimat ini. Qala al-musannifu, berkata penulis kitab ini, nafa'ana Allahu, semoga Allah merahmati beliau dan Allah limpahkan kepada kami ilmu daripada beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, zat pemangku langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluknya. Allah yang mengatur, mudabbirul khalaiq, yang mengatur segala-galanya subhanahu wa ta'ala, yang mengutus para rasul sebagai membawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama dengan keterangan yang jelas dan bukti-bukti yang nyata. Allah utus para malaikat, para nabi dan rasul agar memberikan keterangan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa beribadah dan lain sebagainya. Dan mereka itu manusia, tidak bisa dipilih rasul dan nabi itu dari kalangan malaikat, karena malaikat mereka berbeda ciptaannya, kekuatan mereka berbeda. Maka kalau Allah utus malaikat menjadi para nabi dan rasul untuk kita, itu sulit kita bisa mengejar ibadah mereka. Maka Allah utus para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang kalian kenal. Maka Nabi SAW dikenal sejak kecil di kota Makkah, bahkan diberi julukan As-Sadiqil Amin, orang yang jujur lagi amanah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, dan saya memohon tambah karunia dan kemudahan darinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak disembah. Ya, Tuhan yang benar, karena ada Tuhan yang dituhankan itu yang keliru, yang salah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan yang benar, yang berhak disembah dan diibadahi oleh kita semuanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya subhanahu wa ta'ala, la niddalah wa la syarikalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa subhanahu wa ta'ala, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun dosa. Allah itu Maha Mulia dan Maha Pengampun dosa hamba-hambanya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, utusan tercintanya. Nabi Muhammad disebut hamba, dan itu keadaan kita menjadi hamba Allah. Keadaan seorang hamba itu dalam keadaan tertinggi pada saat Anda menghambakan diri kepada Allah. Pada saat Nabi mencapai tingkatan tertinggi dalam Isra Mi'raj, Allah sebut beliau hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW. Maka Nabi dalam tingkatan tertinggi disebut hamba. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Disebut abdihi, hambanya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Disebut hamba lagi. Kenapa? Keadaan seorang muslim atau manusia tertinggi itu, keadaan puncak daripada keadaan tertingginya adalah Anda menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan tercintanya. Dia adalah sebaik-baik makhluk yang dikaruniakan kepadanya Al-Quranul Aziz sebagai mukjizat istimewa. Nah, Nabi adalah makhluk paling mulia di antara makhluk yang lain. Allah ciptakan makhluk-makhluknya, lalu Allah memilih dari makhluk-makhluk itu para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu 5 rasul ulul azmi. Lalu Allah memilih dari 5 rasul ulul azmi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh makhluknya, hamba-hambanya, semua manusia.
Nabi SAW paling mulia di antara mereka. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak Adam, seluruh makhluk, dan saya tidak berbangga dengan hal itu. Itu tawadu dari yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dikaruniakan kepadanya Al-Quranul Aziz sebagai mukjizat istimewa. Kenapa mukjizat istimewa? Karena kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur tidak dijaga keasliannya. Hanya Al-Quran sendiri yang terjaga. Maka Allah sendiri yang menjaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Surat Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang menurunkan az-zikr dan kami pula yang menjaganya. Coba perhatikan. Allah yang menjaga langsung. Allah yang menjaga Al-Quran. Dan setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran bisa merubah isi kita, bisa merubah hidup kita menjadi lebih bagus. Mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sudah tidak ada. Coba bekas mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, gak ada bekasnya. Tetapi mukjizat yang abadi adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Quranul Azim. Sampai akhir hayat. Nama yang paling populer untuk Al-Quran dua. Kata Syekh Muhammad Abdullah Daraz dalam kitab An-Nabul Azim. Beliau mengatakan, nama yang paling populer Al-Quran wal Kitab. Quran dan Kitab. Quran karena dibaca dengan lisan, Kitab karena tertulis di dalam buku. Itu nama yang paling populer kata Syekh Abdullah Daraz rahimahullah ta'ala. Dan Al-Quran itu bisa dihafal sama semua. Orang Arab, non-Arab, ngerti, nggak ngerti, semua bisa hafal Quran. Periksa sesuai berdasarkan data dari sejarah. Mana ada Injil, Taurat, Zabur dihafal? Nggak ada. Cuma Al-Quran sendiri, subhanallah. Itu mukjizat luar biasa. Dan orang nggak ngerti bahasa Arab sedikit pun, ditanya aja namanya dia nggak paham. Tapi giliran dibacakan ayat, diteruskan, baru dia teruskan. Padahal dia nggak ngerti bahasa Arab. Dan inilah mukjizat Al-Quranul Karim, subhanallah. Dan seorang ayah bilang, anakku menjaga Al-Quran, anakku menghafal Al-Quran. Jelas? Anakku menjaga Al-Quran. Kata gurunya, kata syekhnya, la balil Quran yahfadhu. Qala waladi yahfadhul Quran, anakku menjaga Quran. Tidak. La balil Quran yahfadhu. Al-Quran yang menjaga anakmu, bukan anakmu yang menjaga Al-Quran. Subhanallah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan serta sunnah-sunnah beliau yang menjadi pembimbing bagi kita, bagi orang-orang yang mencari petunjuknya. Kita sunnah Nabi SAW petunjuk bagi kita. Dalam ilmu usul fikih, ma yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi bagi mereka yang semangat, sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Kenapa? Karena sunnah bisa menyempurnakan kekurangan fardu kita di hari kiamat. Termasuk salat sunnah akan menyempurnakan kekurangan salat fardu kita di hari kiamat nanti. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab salat. Apabila salatnya itu lolos, aman, berikutnya lancar. Kalau mogok, berikutnya mogok. Apabila Allah SWT mengatakan kepada malaikat, coba lihat apakah hamba itu punya, pada saat diperiksa salatnya ternyata banyak kekurangan. Kata Allah apa? Dan Allah lebih mengetahui subhanahu wa ta'ala, unzuru hal abdi min tatawwu'. Perhatikan apakah hambaku ini punya tatawwu', salat sunnah. Kalau ditemukan salat sunnah menutupi kekurangan salat fardu kita di hari kiamat. Maka ulama mengatakan seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, dikiaskan dengan salat itu puasa juga. Kalau puasa sunnah, salat puasa kita fardu kita banyak kekurangan, nanti diambil dari puasa sunnah kita menutupi kekurangan puasa fardu kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada para nabi dan rasul, keluarga mereka dan para salihin sesudahnya. Amma ba'du. Nah, salawat dan salam, salawat itu adalah ijazah umum dari Allah, tidak perlu tunggu ijazah dari ustaz atau guru atau syekh. Nggak ada. Kenapa? Sudah ada ijazah dari Allah.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah ada ijazah langsung dari Allah, malaikat Allah bersolawat semuanya. Hai orang beriman, salawat kepada Nabi. Kata ulama, kullul a'mali bainar radd wal qabul illa salatan 'ala rasul falaysa laha illa al qabul. Semua amalan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali satu amalan pasti diterima, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kami menyusun, beliau menjelaskan inti daripada menulis kitab hadis arba'in ini apa. Beliau mengatakan, kami menyusun buku ini berdasarkan pada sebuah hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut radhiyallahu anhu, kadang-kadang kita baca karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut berbeda dengan para sahabat yang lain? Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah? Dikatakan karena Sayyidina Ali tidak pernah sujud untuk berhala. Dikatakan demikian karena beliau masih kecil sudah masuk Islam. Kemudian ada ulama lain mengatakan tidak, Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena semasa hidupnya beliau tidak pernah melihat auratnya, kemaluannya tidak pernah lihat. Itu dijelaskan oleh para ulama biar kita tahu kenapa Sayyidina Ali sendiri disebut karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau adalah anak pamannya Rasulullah, menikah dengan putri tercinta Rasulullah Sayyidah Fatimah, dan dikaruniai Al-Hasan, Al-Husain dan lain. Dan Sayyidina Ali itu menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khalifah keempat Rasulullah sesudah wafat Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau dibunuh. Ya, beliau terbunuh di Irak. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar juga dibunuh, Sayyidina Al-Hasan dikasih racun, Sayyidina Al-Husain dipenggal lehernya, kepalanya di Karbala di Irak tahun 61 Hijriah, tanggal 10 Muharram, yang biasa dirayakan oleh kaum Syiah dengan meratap dan memukul dan melukai diri mereka sendiri. Kemudian beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud, beliau salah satu sahabat Nabi yang mengurusi apa? Sandal Nabi, tongkat Nabi, siwak Nabi, beliau yang mengurusi. Sampai pernah kaki Sayyidina Abdullah Mas'ud kurus, kecil. Kakinya kecil, pada saat naik pohon diminta oleh Nabi ngambil sesuatu. Wallahu a'lam apakah pohon siwak atau pohon kurma, tidak dijelaskan. Dalam riwayat demikian, bahwa beliau diminta Nabi naik salah satu pohon. Pada saat kena angin, bajunya terlihat kakinya kurus. Akhirnya mereka ketawa. Kata Nabi, kalian tertawa dari kakinya Abdullah? Demi Allah, kaki Abdullah bin Mas'ud dalam timbangan hari kiamat lebih berat dibanding gunung Uhud. Bayangkan, kaki segini. Kenapa? Kaki ini yang selalu berdiri salat, selalu berdiri baca Quran, melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal ini a'lamul ummah bil halal wal haram. Beliau yang paling alim tentang halal dan haram dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini adalah sahabat, nama aslinya beliau dulu di masa jahiliyah Abdu Syams, hamba matahari. Maka dirubah oleh Nabi, enggak ada Abdu Syams, dirubah menjadi Abdul Rahman. Itu julukannya Abu Hurairah karena sering main dengan kucing, berbuat baik kepada seekor kucing, maka Nabi bilang Abahir, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena dia suka berbuat baik kepada kucing. Maka kalau lihat teman berbuat baik kepada kucing dibilang apa? Abu Hurairah. Mirip Abu Hurairah berbuat baik kepada kucing. Sayyidina Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau asli Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi. Beliau dari suku Daus. Seperti Tufail bin Amr ad-Dusi, Tufail ad-Dusi. Beliau ini juga dari suku Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu termasuk Ahlus Suffah, orang fakir miskin di kota Madinah. Maka mereka ada teras di belakang makam Nabi itu khusus Ahlus Suffah.
Kemudian dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa di antara umatku hafal 40 hadis tentang agamanya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dalam kelompok ahli fikih dan para ulama. Bayangkan. Tapi lihat hadis ini sahih atau tidak. Coba. Dalam riwayat lain disebutkan dia akan dibangkitkan sebagai seorang yang ahli fikih dan alim. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan, aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat nanti. Itu semua riwayat dari hadis itu. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan akan dibangkitkan atau dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan dia dicatat dalam kelompok para ulama dan dikumpulkan dalam kelompok syuhada. Ini masih ada riwayat hadis yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan komentar Imam An-Nawawi yang begitu teliti dalam menyampaikan sebuah hadis dan menjelaskan kedudukan hadis ini sahih maupun tidak. Beliau mengatakan berkaitan dengan bab ini telah banyak ulama yang menyusun buku-buku dengan jumlah yang tak terhitung. Artinya hadis arba'in itu. Tapi dalam bab yang berbeda-beda. Sejauh yang saya ketahui, ulama pertama yang menyusun buku 40 hadis Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnul Mubarak. Ya, Abdullah ibnul Mubarak. Imam Abdullah ibnul Mubarak menyusun buku 40 hadis. Lalu Ibnu Aslam At-Tusi dan Hasan bin Sufyan An-Nasai dan Abu Bakr Al-Ajurri dan Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim Asfahani dan Ad-Daraqutni dan Imam Al-Hakim dan Abu Nuaim dan Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abu Usman As-Sabuni dan Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari dan Abu Bakr Al-Bayhaqi dan masih banyak lagi para ulama salaf maupun ulama khalaf. Salaf itu terdahulu, khalaf yang datang belakangan. Saya telah beristikharah, kata Imam Nawawi. Mau nulis buku hadis aja istikharah, apalagi kita. Berarti beraktivitas kita perlu kita istikharah. Mau beli mobil istikharah, mau pindah rumah istikharah, mau menikah istikharah, perlu istikharah, meminta pilihan terbaik dari Allah. Ini mau nyusun hadis Nabi aja masih mau istikharah. Beliau mengatakan, saya telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengumpulkan 40 hadis serta mengambil rujukan dari para imam yang alim dan para ulama hadis. Artinya beliau tetap menghitung dan menyebut kebaikan ulama-ulama terdahulu. Para ulama telah sepakat dibolehkan beramal dengan menggunakan hadis lemah dhaif dalam hal keutamaan amal. Namun demikian bukan berarti hal itu yang menjadi alasan saya, melainkan saya berniat untuk mengamalkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Walaupun beliau mengatakan di sini ada catatan, beliau mengatakan sepakat ulama mengamalkan hadis dhaif, itu beliau kurang tepat. Kenapa? Karena tidak sepakat ulama mengamalkan hadis dhaif. Ya, ada sebagian ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Ada ulama yang kedua mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Dan ada ulama ketiga, dan itu yang moderat dan itu yang benar wallahu alam, bahwa mereka mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dengan cara-cara tertentu. Selama hadis dhaif ini dalam keutamaan beramal, dalam fadhailul a'mal, bukan dalam hukum, bukan dalam akidah. Kalau meriwayatkan hadis dhaif dalam akidah tidak boleh. Meriwayatkan hadis dhaif dalam hukum tidak boleh. Tapi kalau dalam fadhailul a'mal, ya berpuasa, berzikir, beribadah dan lain boleh. Tapi kalau dalam hukum syariat itu tidak diperbolehkan. Nah, ulama juga meriwayatkan hadis dhaif. Ya, Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga ada beberapa hadis dhaif. Ya, kemudian Imam Al-Bukhari mengarang kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad itu ada banyak hadis dhaifnya. Apakah Imam Bukhari tidak faham? Beliau ulama hebat, Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah,
sandaran Imam Nawawi bukan hadis dhaif yang tadi disebutkan, yang menghafal 40 hadis akan dikumpulkan bersama para orang yang syahid, para ulama akan dikatakan silakan pilih pintu surga yang mana engkau mau. Bukan itu. Tapi landasan beliau hadis sahih Nabi, hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi SAW juga bersabda, semoga Allah, nih hadis sahih yang menjadi rujukan beliau, Nabi SAW juga bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah atau memberikan pencerahan kepada orang yang mendengar perkataanku, maksudnya hadis Nabi, lalu dia menghafalnya dan mengamalkan seperti apa yang dia dengar. Berarti ulama hadis ini wajahnya bercahaya. Kenapa? Maka dulu kalau ada wabah, ada musibah, di Al-Azhar mereka khatam Sahih Bukhari di Mesir. Kenapa khatam Sahih Bukhari? Sahih Bukhari jadi sebab mereka diangkat azab atau diangkat wabah itu. Kenapa mereka? Kata ulama, karena saking banyak mereka menyebut nama Nabi Muhammad dan sering bersalawat. Kan setiap hadis, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, jadi mereka semua bersalawat. Bersalawat lagi, bersalawat lagi, bersalawat lagi. Jadi keberkahan daripada salawat dan hadis yang mereka baca, akhirnya Allah angkat wabah tersebut atau angkat musibah tersebut. Dan itu dijelaskan oleh para masyayikh kami di Al-Azhar. Kalau ada apa-apa dulu, mereka duduk baca khatam Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Sebagian ulama ada yang membukukan 40 hadis, membuat kitab 40 hadis berkenaan dengan pokok-pokok agama seperti akidah, 40 hadis tentang akidah. Sebagian yang lain berkenaan dengan cabang-cabangnya tentang masalah fikih. Kemudian sebagian lain lagi berkaitan dengan jihad, 40 hadis tentang jihad, atau zuhud, atau adab, atau khutbah-khutbah Nabi SAW. Tujuan mereka semua adalah baik. Tuh lihat, dia tidak mencela orang-orang terdahulu seperti sekarang baru menemukan metode Iqra atau semacam Iqra buat orang ngaji, baca huruf hijaiyah dan lain. Kan dulu kita di Indonesia ada metode Iqra. Halo? Kita semua ngaji pakai Iqra. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei semua pakai Iqra. Ini baru bikin metode apa sekarang langsung mencela metode dulu. Iqra itu nggak bagus. Lah, kamu dulu ngaji pakai Iqra juga. Kenapa kamu mencela orang dulu? Harusnya berterima kasih kepada orang terdahulu karena pada saat itu kemampuan mereka buat itu. Mereka juga hebat. Kiai yang membuat Iqra itu hebat, mendunia. Sampai di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, 4 negara itu semua pakai Iqra loh. Artinya apa? Mereka dapat manfaat dari ilmu yang beliau tulis. Sekarang apa yang kau buat? Mau buat silakan, tapi tidak boleh. Seperti orang punya produk, saya punya air atau punya apa. Jangan berusaha menjatuhkan produk yang lain agar produk Anda laku. Itu tidak boleh, tidak pantas. Apalagi Anda dalam bidang agama nulis kitab menyalah-nyalahkan ulama dahulu. Lah, mereka dulu mencari satu hari saja 1 bulan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam Musnad Imam Ahmad, beliau itu melakukan perjalanan 2 bulan, sebulan pergi, sebulan balik, cuma untuk 1 hadis, sampai beli onta untuk mendapatkan 1 hadis. Kenapa? Mereka pada saat itu susah. Sekarang kitab itu gampang, PDF itu ada di internet, gampang kamu download, kamu bisa print dan lain. Ilmu bagi mereka itu dulu susah, tapi kemampuan mereka pada saat itu sudah menampakkan ya bahwa sudah memperlihatkan kemampuan dan kehebatan mereka menyebarkan ilmu atau agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau itu lihat Imam Nawawi rahimallahu taala, saking cerdasnya, hebatnya, saking alimnya, saking solehnya, beliau mengatakan bahwasannya kemudian saya melihat hadis-hadis yang lain ya, dan beliau di sini mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka semua adalah baik. Tuh lihat, dia tidak bilang oh mereka ini nggak ngerti, saya nulis buku yang lebih hebat dari mereka, nggak ada. Beliau mengatakan bahwa tujuan mereka semua adalah baik. Semoga Allah meridai mereka dalam ya membukukan hadis-hadis Nabi SAW. Hebat sekali. Tidak menyalah-nyalahkan orang atau ulama terdahulu. Kemudian saya melihat hadis-hadis lain yang lebih penting dari itu semua, yakni 40 hadis yang mencakup semua maksud tersebut. Artinya mencakup masalah khutbah Nabi, masalah cabang-cabang dalam agama, masalah pokok agama, tentang akidah, tentang adab. Jadi mencakup semua ilmu, itu semua dikubukukan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita.
Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.